Kembali lagi bertemu dengan saya Anung Prakoso dalam program podcast CS Academy Empower You. Di mana podcast ini akan membantu Bapak Ibu rekan-rekan semua menjadi orang yang efektif dan efisien dalam bekerja, serta membuat Bapak Ibu menjadi produktif dan menjadi orang yang cakap dalam bekerja. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita kemarin tentang untung dari logistik. Nah, yang tidak kalah penting dalam logistik itu adalah bagaimana memanage transportasi. Dan kita akan melanjutkan diskusi kita dengan narasumber kita. Oke, mari kita saksikan podcast berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita kembali lagi di podcast Empower You. Dan kali ini kita mau melanjutkan sesi yang kemarin ya, untung dari bisnis logistik atau cuan dari bisnis logistik. Nah, kita kembali bersama praktisi kita, Pak Rahardian Iwan dari PT Catur Stosadi Prana Tbk. Beliau adalah praktisi di Logistik and Supply Chain Management. Nah, Pak Iwan, selamat pagi Pak Iwan. Pagi Mas Anung. Iya, dan kita hari ini ada di Eleganza Hotel Indonesia nih Pak Iwan, head office-nya. Ya. Gimana Pak rasanya? Wah, luar biasa ya. Kelihatan mewah, nyaman gitu ya. Yes. Tagline-nya Eleganza Hotel Indonesia adalah USA Quality. Wah. Oke, Pak Iwan. Kita melanjutin nih. Kenapa kita lanjutin? Karena setelah kita tayang beberapa hari lalu, ini viewernya banyak banget. Udah ratusan dan juga subscribe-nya juga udah mau ratusan. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang menarik dan masuk ke kami. Ada 3 besar sih, Pak. Kalau mau untung dari bisnis logistik itu, yang pertama adalah stok. Jadi stok itu harus gimana sih Pak Iwan supaya kita tuh bisa memastikan bisnis kita ini lean, untung, produktif gitu ya. Yang kedua Pak, punya namanya transport Pak. Karena transport ini kalau kita nggak pikirin, kita nggak planning gitu ya, ini biayanya tuh unpredictable Pak. Ya. Sesuai dengan customer punya keinginan gitu ya Pak ya. Nah yang ketiga tuh kapasitas, kita perlu nggak sih punya kapasitas gudang seperti apa? Itu masih jadi pertanyaan big question dari beberapa teman-teman UMKM dan juga teman-teman yang ada di korporasi. Nah hari ini kita mau lebih dalam nih tentang bagaimana transport Pak. Ini Pak Iwan pastilah udah punya banyak cerita, punya pengalaman di dalam mengelola transportasi. Nah sebenarnya kenapa transportasi manajemen itu apa sih Pak? Memanage transportasi itu apa gitu Pak? Ya. Oke, bagus sekali Mas Anung. Jadi kalau kita bicara transport kan itu transportasi ya. Bagaimana tujuan yang kita harapkan sebetulnya apa sih gitu. Kalau kita bicara dalam hal pengiriman barang ya. Kan tujuannya itu bagaimana supaya barang yang atau kargo yang dikirimkan itu bisa diterima customer sesuai dengan kualitas yang diharapkan kan. Betul. Baik. Betul, kita mau barangnya rapi, sesuai dengan yang kita lihat di itu ya. Betul. Terus kualitasnya bagus, kemudian juga tepat waktu kan. Itu yang paling penting juga. Betul. Ya kan? Dan tentunya juga dengan biaya yang paling optimal yang kita harapkan gitu. Ya. Itu sebetulnya tujuan transportasinya. Nah, untuk memastikan itu semua sebetulnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan bagaimana kita melakukan transportasi atau pengiriman barang khususnya gitu. Jadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, ya pelaksanaan sampai nanti kita lakukan evaluasi dari seluruh kegiatan transportasinya. Nah, ini semua kegiatan ini penting untuk kita lakukan dalam atau kita manage, kita kelola dalam melakukan pengiriman karena kalau kita sebagai pelaku usaha, tentunya kan kita pengen semua usaha itu menghasilkan cuan kan. Wah, itu untung, benar kan? Benar dong Pak Iwan. Pasti. Betul. Jadi dari sisi logistik yang kita harus pastikan bagaimana proses pengiriman itu berjalan dengan lancar. Mulai dari setelah kita terima order, bagaimana kita mempersiapkan barangnya, mencari armada yang cocok untuk pengiriman barangnya, karena tergantung dengan jarak tempuh, kemudian kondisi barang yang harus kita kirim kan. Betul. Semua bisa diterima oleh customer sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan pastinya kualitas tadi ya Pak ya. Pasti kualitas. Iya. Nah, yang nggak kalah penting dan paling penting juga adalah dari sisi biaya. Karena secara bisnis kan kita pengen supaya proses pengiriman itu dilakukan dengan biaya yang paling optimal, seefisien mungkin. Pasti Pak, ya, pasti supaya dong. ada biaya tambahan, Iya. kan? Sehingga cuan yang diharapkan benar-benar bisa terjadi. Gitu. Iya. Nah jadi
Poinnya, kuncinya adalah bahwa dalam memanage transportasi adalah bagaimana kita bisa memastikan semua kegiatan tadi dari awal sampai akhir barangnya bisa diterima oleh customers itu bisa dilakukan dengan baik, bisa lancar, menyenangkan hati customers, ordernya bisa diterima dengan baik dan biaya yang paling optimal. Iya. Gitu, Jadi Pak. tadi kalau rangkumannya itu transport management ini bagaimana memastikan barang jasa yang kita punya sebagai pemilik usaha nih Ya. itu bisa sampai kepada customer Ya. dengan waktu, kualitas, kuantitas itu yang sesuai yang kita harapkan kan Pak ya. Yes. Dan berharapnya customer happy. Ya. Setelah dia happy mungkin dia repeat order gitu ya. Betul. Dan terus Kita harapin. terjadi terus bisnisnya gitu ya, muter terus gitu Pak. Betul. Oke, baik. Nah, berikutnya. Sebenarnya kalau kegiatan apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya dalam memanage transportasi, Pak? Ya, oke. Baik, Mas Anu. Jadi, dalam memanage transportasi, pertama yang harus dilakukan adalah harus ada kegiatan perencanaan. Oh, melakukan sebuah maksudnya apa? perencanaan. Ya, kalau kita mengirim barang atau kargo, kan kita tahu bahwa jenis barang apa nih yang akan diangkut. Ya, karena itu akan menentukan dan jenis barang diangkut, terus kemudian berapa lama barang ini harus tiba diterima oleh customers. Oke. Lokasinya di mana. Oke. Ya, karena ini akan berkaitan dengan barang yang diangkut, pengemasan yang Bapak perlu lakukan supaya memastikan produk ini nanti diterima oleh customer dengan baik. Betul. Waktu kita mengirim produk yang ambient dengan suhu kamar mungkin akan berbeda kebutuhannya dengan kalau kita kirim produk makanan yang harus dalam kondisi dingin misalnya. Oh, supaya kualitas tadi ya Pak ya, kualitas makanannya kualitas gitu. Produknya. Iya. Lalu jangkauan dari lokasi tujuan yang kita ingin kirim produknya. Dari karena gudang, itu moda transportasi. Betul. Apakah kita perlu menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, ya karena tergantung jangka waktunya gitu, atau kombinasi dari keseluruhannya. Iya. Begitu juga dengan rute yang akan dipilih gitu, karena akan menentukan waktu dan tentunya biaya yang akan digunakan kan. Oh jadi iya juga ya, itu benar ya, penting rute ya. yang pertama harus dilakukan. Merencanakan ya, saya baru kepikir loh. Benar loh Pak. Ya. Jadi kalau kita mau kirim apa, pastikan harus dikemas seperti apa. Waktu kirim rute yang harus ditempuh seperti apa, waktu kirim seperti apa. Ya. Itu memang harus ada dalam sebuah perencanaan ya Pak. Yes, Benar ya Pak ya. Oh, yes. penting banget makanya Betul, nih Pak. Betul. Iya. Jadi itu yang tahap pertama kita harus buat perencanaannya. Ya, setuju Pak, setuju. Kita lakukan pengorganisasian. Organisasi, apa itu Pak? Organisasi. Waktu kita mengorganisasi itu kan berarti kita sudah memilih nih mode transportasi apa yang akan kita pakai. Nah, misal kita mau pakai pengiriman lewat darat. Apakah menggunakan kendaraan sendiri kalau kita punya? Jenis kendaraan apa yang akan cocok? Kembali lagi dengan jenis produk ya kan. Kendaraan yang dengan suhu kamar atau dengan mesin berpendingin misalnya. Ya, harus butuh penanganan khusus gitu. Atau misalkan chemical Pak misalkan. Betul. Itu beda lagi ya Pak ya? Beda lagi jenis kebutuhan truknya. Kemudian juga supir atau driver yang akan mengendarai kendaraannya. Kalau dengan produk berbahaya kan berarti dia harus punya sertifikasi yang cukup. Wah, betul juga Pak. Menjamin kargonya bisa dilakukan dalam perjalanan itu dengan kondisi baik, aman, selamat sampai di tujuan gitu. Iya. Ya, kemudian driver terus kalau misalkan kita nggak punya kendaraan, kita perlu bekerja sama kan dengan partner, dengan mitra kerja. Pihak ketiga yang menyediakan jasa transportasi. Nah itu kan juga bagian dari bagaimana kita mengorganize kan. Mengorganize, betul. Ya, lakukan pengiriman gitu. Nah itu termasuk kalau nanti kita lakukan multimoda pengirimannya. Antar pulau misalnya atau antar negara kan itu semua berkaitan ya. Ada ada peraturan-peraturan lintas provinsi. Ya, ekspor impor lah Pak. Ya, lintas negara yang harus kita pertimbangkan. Betul. Nah, itu yang masuk dalam kategori pengorganisasian. Betul juga. Jadi saya baru kepikiran ya. Kalau misalkan saya mengirim bahan-bahan chemical ya. Saya lihat tuh di kalau di tol ya Pak ya. Ya. Itu truknya kan khusus tuh Pak. Ya. Ada rambu-rambu, ada ternyata itu supirnya juga harus khusus ya Pak ya. Iya. Ya. Harus punya skill khusus kan? Betul. Kalau misalkan kita bawa bahan yang mudah terbakar gitu. Ya. Kalau misalkan kita bawa bahan bakar gitu ya. Supirnya itu memang harus punya license ya Pak ya. Dia punya khusus. Harus surat izin khusus. Itulah pentingnya Pak, namanya memanage transport ya Pak. Jadi tadi merencanakan, kemudian mengorganisasi. Ya. Nah, apa Pak berikutnya Pak? Yang berikutnya tentu pelaksanaan. Eksekusi. Implementasinya, eksekusinya. Kita pilih eksekusinya. Jadi begitu kendaraannya itu yang kita siapkan itu udah tiba, datang, dia bisa datang on time nggak?
Wah, Jadi bener kita banget mulai tuh. pastikan Waktu situ ya. kan. Ya, kemudian nanti pada waktu pelaksanaannya, ya kita mau juga lakukan apakah ada perangkat teknologi yang bisa kita gunakan juga Oh, buat untuk apa itu Pak perangkat memastikan teknologi? pelaksanaan pengiriman itu bisa berjalan dengan baik untuk kita pantau. Ini ya kaitannya dengan proses berikutnya, Oh, oke. evaluasi atau monitoring. Monitoring, evaluasi. Ya, Wah, penting banget Pak, bener. ya jadi eksekusi adalah bagaimana teknis nanti pada waktu barangnya dikirim. Nah, di sambil berjalan paralel juga kita monitor apakah selama pengiriman itu barang berjalan dengan kondisi yang baik. Driver menggunakan rute yang sesuai. Iya. Nah, itu kan ada perangkat teknologi sekarang yang sudah dipasang di masing-masing kendaraan, ya kita bisa monitor sebagai customers gitu. Nah, Mas Anung kan tentunya juga pernah lakukan pembelian kan, Oh, pasti ya Pak, melalui bener. marketplace misalnya. Jadi kan itu juga bagian yang benefit yang dirasakan oleh customers gitu. Bisa pantau posisi barang itu ada di mana. Oke. Jadi ini tadi ada 4 hal ya Pak ya. Kegiatan yang perlu menjadi perhatian dari kita ya Pak untuk mengelola transport. Pertama, kita perlu merencanakan ya. Ya. Baik itu karena barang kita apa, bentuk kemasnya harus bagaimana, rute yang dilalui seperti apa, armada yang mau dipakai seperti apa, klasifikasi, spesifikasi yang nyetir seperti apa gitu ya Pak ya. Ya. Kedua, organisasi Pak, mengorganisasi tadi ya. Baik itu dalam organisasi dalam berapa banyak jumlah yang harus kita kirim gitu, truknya berapa banyak, kemudian dari rutenya harus kita tentukan gitu ya. Ya. Dan tadi juga ada implementasinya, sama yang terakhir tadi monitoring ya Pak ya. Ya. Nah ini, waduh ini saya baru tahu nih, ternyata banyak loh hal yang perlu kita perhatiin supaya kita punya transport atau pengiriman ini benar-benar efektif. Ya. Nah Pak Iwan, contoh nih. Mungkin dari Bapak kan sebagai praktisi ya, apa sih Pak contoh-contoh manajemen transport yang di umum ya, pada umumnya kita lakukan? Ya, kalau kita lihat gini, kita kan juga sebagai konsumen pernah juga kan lakukan sering mungkin ya pembelian lewat online kan, lewat marketplace. Itu saya Pak, yang warna hijau, warna orange sama warna biru. Yes. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan e-commerce itu dia sudah menggunakan teknologi untuk memantau, melakukan eksekusi mulai dari perencanaan ya sejak terima order dari customer. Ya, sudah terima order, benar. Ya, mereka sudah rencanakan, oh ini produk mesti dikirim, bagaimana cara pengemasan. Oh, benar gitu juga kan? Ya. Benar juga, benar. Mulai. Lalu produk ini akan dikirim melalui kurir yang mana? Oh, ada pilihan, ada macam-macam ya Pak ya, benar. Karena pilihan ini juga tergantung dari keinginan customers. Apakah mau diterima cepat, same days, instan gitu ya, atau misalkan H+1, H+3 masih oke lah dia terima. Tentunya dengan biaya yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya langsung keluar biayanya berapa gitu. Yes. Jadi teknologi itu udah memungkinkan mereka langsung pilih armada yang paling cocok. Nah, terus kemudian mereka bisa lakukan monitoring juga. Apakah proses ordernya itu udah diterima oleh customers, udah sampai mana nih? Oh iya juga ya. Jadi kita pertama barang sudah dipesan lagi disiapin. Yes. Kemudian sekarang udah ada di transporter ya Pak ya. Betul. Pengiriman. Nah itu sampai dengan mau datang ke tempat kita ada alarm tuh Pak. Ada, yes. Bahkan kalau untuk pengusaha logistik, perusahaan angkutan gitu ya. Nah sekarang dengan dipasangnya teknologi juga mereka memungkinkan memonitor kendaraan dan supirnya itu dalam satu perjalanan tuh bagaimana kondisinya. Oh. Aman atau enggak, penggunaan bahan bakarnya bagaimana. Oh sudah sampai sejauh itu ya Pak ya sekarang itu gitu. Nah itu didukung dengan adanya teknologi ya. Iya. Memungkinkan sekali. Selain e-commerce Pak, kira-kira kalau untuk usaha yang distributor kayak gitu Pak, itu kira-kira bentuknya seperti apa Pak transportnya itu Pak? Ya berarti kan bagaimana mereka bisa mengoptimalkan armada ya. Jadi mulai dari order yang diterima itu bagaimana mereka bisa melakukan routing, perencanaan rute pengiriman yang paling optimal. Karena terutama kalau di darat ya, Jakarta lah kita lihat dengan kondisi traffic yang nggak menentu, seringnya macet gitu ya. Wah itu dia benar. Nah, sementara kan dituntut pengiriman itu ada berapa alamat gitu dalam satu hari. Ya distributor soalnya Pak ya. Betul. Jadi bagaimana supaya melakukan pengiriman itu rute yang paling cepat, paling efisien, dan bisa diterima oleh customers dengan jangka waktu yang memang diharapkan, kualitas barang bagus, dan tentunya dampak ke biaya paling efisien. Yang paling besar kan biaya kendaraan itu di bahan bakar. Nah, jadi bagaimana rasio penggunaan bahan bakarnya dalam jarak tempuhnya itu bisa dilakukan yang paling optimal. Iya, karena itu daily cost ya Pak ya. Jadi pengiriman setiap hari. Correct. Daily cost ini kan masuk ke biaya operation gitu ya Pak. Yes. Nah, sedangkan juga kalau perawatan kendaraan itu sendiri itu juga
sekitar Monthly gitu ya Pak ya. Yes. Itu juga perlu ada pantuannya Pak ya. Itu berdampak karena tentunya kan dari suku cadang dari kendaraan itu kan tergantung dari umur pakai ya. Iya Kilometer. betul sekali. Tentunya kalau semakin cepat, semakin jauh dia jalan melakukan pengiriman, semakin cepat dia untuk lakukan perbaikan kan. Nah, kalau bisa dioptimalkan dengan jarak tempuh yang sama, tapi dia bisa melakukan pengiriman nilai barang yang lebih banyak atau customer lebih banyak, tentunya akan lebih baik dibanding jarak yang sama, tapi dilakukan pengiriman dengan jumlah yang lebih sedikit ordernya gitu. Waduh, benar sekali. Jadi saya ingat banget Pak Iwan di sesi sebelumnya tuh bicara tentang data. Yes. Data tuh menjadi penting banget ya Pak ya kalau kita ingin memplanning. Karena kalau kita nggak ada hal itu gitu ya, kita akan seperti buta gitu ya, mau nentuin seperti apa gitu. Dan pastinya kualitasnya nggak akan maksimal gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini semakin menarik ya. Kita bahas soal transport. Nah, oke, berikutnya nih. Mas Anung kan tadi sampaikan mengenai data ya. Jadi emang sekarang di dunia yang kompetitif ini kan orang berusaha untuk cari biaya yang paling efisien. Betul. Nah, tentunya yang perlu kita lakukan adalah selalu melakukan analisa dari kejadian-kejadian atau apa yang udah kita lakukan di periode sebelumnya. Data itu berperan penting gitu. Jadi dalam hal transport kita mesti pelajarin tuh apa yang udah pernah kita lakukan dalam hal penggunaan rutenya, kemudian penggunaan bahan bakarnya seperti apa, kemudian mungkin driver yang terlibat dengan pengiriman kendaraan dan segalanya lah gitu. Yang tujuannya kan bagaimana kita bisa menganalisa supaya kita bisa tahu ada kebocoran apa nih di sini di proses transportasi yang kita lakukan gitu. Supaya kita bisa lakukan perbaikan dan bisa menutupi kebocoran tadi sehingga biayanya bisa ditekan, cuan kita jadi makin tinggi kan gitu kan. Nah, tentunya dengan sekarang juga banyak teknologi-teknologi di luar ya yang bisa kita manfaatkan untuk data-data tadi bisa diolah untuk kita bisa membuat suatu perencanaan yang lebih baik. Oh, gitu. Ini kayak sering saya dengar tuh sistem manajemen transport ya, TMS ya, Transport Management System. Yes. Historical itu jadi satu pembelajaran diubah menjadi sebuah data gitu Pak. Yes. Jadi track record kita selama kita mengirim sesuatu, kayak saya juga seorang saya juga coba melihat kalau saya punya rekanan tuh jualan di online ya Pak. Itu jadi penting banget loh Pak. Rute, kemudian kita punya partner mengirim seperti apa, itu semua based on data dia. Nah, dia menganalisa. Kemudian dia bikin perencanaan lagi Pak, benar ya Pak ya? Karena itu sesuatu yang memang kita harus adaptasi ya. Kemajuan teknologi sekarang gitu. Dengan GPS di mana kita bisa nge-track posisi kendaraan. Betul sekali. Gitu kan, ada di mana, bahkan dengan adanya Internet of Things. IoT. Bisa kita kombinasikan IoT gitu, di mana sekarang sensor bahan bakar kita bisa pasang di kendaraan. Kemudian kalau ada pengiriman dengan suhu dingin, kita juga bisa pasang alat pengukur suhunya. Di ban juga ada itu Pak, tayar itu ada gitu ya. Itu, anginnya segala macam. Betul. Jadi itu semua sudah ada perangkat di luar yang bisa digunakan. Jadi itu membantu kita sebetulnya menganalisa bagaimana kita bisa mengoptimalkan dalam hal pengiriman. Ya ujung-ujungnya kan bisa menekan biaya ya. Betul. Nah, selain adaptasi teknologi juga menghadapi tantangan ke depan juga kita harus pastikan bahwa operator di lapangan dalam hal ini driver pengiriman juga diberikan pelatihan yang cukup. Jadi ini mereka penting juga Pak SDM soalnya Pak ya. Gak cuma sekedar mereka lakukan pengiriman, tapi ada bahwa mereka bagian dari kepuasan yang diterima oleh customer. Betul sekali. Nah, ini ada sebuah tantangan ya Pak Bapak tadi tersebut. Ini memang tantangan di dunia transport. Tadi kalau dari sisi teknologi sudah ada. Yang tadi Bapak singgung juga adalah SDM-nya Pak ya. Yes. Jadi SDM ini jangan sampai tidak Pak memahami teknologi yang kita punyai ya Pak ya. Betul. Nah, itu perlu ada namanya sebuah pelatihan. Yes. Jadi SDM itu penting juga ya Pak ya. Betul. Oke. Apalagi Pak tantangannya Pak? Punya tantangan berikutnya nih Mas Anu, karena kan sebagai perusahaan juga pelaku usaha kita nggak semuanya kapasitas itu kita punyai ya, kendaraan atau driver. Jadi dimungkinkan juga untuk kita kerjasama dengan mitra kerja strategis. Partner, perusahaan transport, kurir, vendor gitu Pak. Ya, dan mereka sudah mengequip diri dengan armada yang cukup, driver yang cukup dan teknologi yang cukup juga. Jadi nggak selalu semuanya kita yang invest gitu. Nah, jadi kita bisa outsourcing kan juga pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Nah, yang tentunya adalah juga tantangan ke depannya bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan dengan baik. Tentunya kita harus evaluasi, monitor semua kinerja yang terjadi dalam hal
pengiriman tadi gitu. Ya. Sejak mulai dari perencanaan sampai eksekusi dilakukan, itu kita monitor kinerjanya. Ada KPI yang dipasang, ada rasio-rasio indeks misalkan bahan bakar yang digunakan, jarak pakai yang digunakan, suku cadang yang digunakan gitu. Supaya kita bisa perhatikan biaya yang muncul dan kedepannya biaya-biaya tadi bisa kita kurangkan gitu supaya bisa menghasilkan profit yang lebih baik. Ya, jadi memang kalau saya boleh bilang tuh ya back to historical, Ya. terus jadi sebuah data itu menjadi sebuah langkah rencana berikutnya gitu ya Pak ya, untuk kita antisipasi atau kita buat perbaikan menjadi satu yang lebih baik ya Pak. Ya. Oke Pak Iwan, kalau tadi sudah bicara beberapa hal terkait dengan transport, ini kan ada potensi-potensi risiko ya yang perlu kita cermati ya Pak ya. Contoh Pak, keterlambatan. Kemudian lagi kualitas barang yang nggak sesuai. Itu kan masih sering terjadi juga. Atau nih Pak, yang sering terjadi juga adalah kecelakaan kerja atau kecelakaan itu yang menyebabkan terlambat, barang rusak. Nah, kira-kira solusinya gimana tuh Pak Iwan? Ya, oke. Jadi memang potensi risiko dalam hal pengiriman itu cenderung terjadi ya, tinggi gitu bisa dibilang karena ada banyak faktor yang kemungkinan terjadi. Pertama yang mesti kita lihat, kita coba identifikasi dulu potensi masalahnya gitu. Oke, jadi identifikasi kan, benar. Ya pertama adalah ada kemungkinan produknya itu diterima dengan kondisi nggak baik. Bisa jadi karena faktor kemasannya mungkin kurang kuat kan. Kita kirim produk yang fragile tapi nggak dibuatkan satu kemasan packaging yang kuat, misalnya biasanya pakai peti kayu gitu, atau makanan tapi nggak dibuatkan satu tempat yang bisa menjamin rasa atau mungkin bentuknya yang berubah gitu teksturnya, rasa gitu. Nah, itu kan potensi risiko, termasuk kalau keselamatan kerja, bagaimana kita bisa memastikan kendaraan itu layak pakai. Iya. Kemudian kita analisa kira-kira kecenderungan terjadinya itu sering atau enggak. Tentunya kan semakin sering potensi risikonya terjadi akan semakin menjadi prioritas kita untuk segera melakukan perbaikan kan, pencegahan gitu, mitigasinya gitu. Sementara yang jarang-jarang terjadi akan menjadi prioritas yang berikutnya. Skala prioritas ya Pak. Ada skala prioritas, betul. Betul. Nah, dari situ setelah kita analisa tentunya kita lakukan evaluasi dari sisi proses kerja, apa yang harus kita lakukan perbaikan ya, continuous improvement, misalnya dari sisi kemasannya, dari sisi kendaraannya, misalnya ada yang perlu dilengkapi dengan alat-alat khusus untuk menjamin produk itu dikirim dengan kondisi yang baik, kendaraannya layak pakai ya. Kemudian juga yang berikutnya kita evaluasi tentunya. Jadi pada waktu nanti sudah kita lakukan perbaikan-perbaikannya, kita monitor nggak bahwa tindakan perbaikan kita lakukan itu memang berdampak efektif terhadap kecenderungan terjadinya risiko tadi gitu. Ya tentunya kalau memang masih dirasa belum memberikan manfaat, ya kita harus ulang lagi dari awal gitu. Setuju. Perbaikannya. Begitu sih Mas Anu. Oke, jadi tadi mulai dari pertama kita pasti perlu identifikasi dulu resikonya. Ya. Kemudian setelah identifikasi kita analisa ya Pak ya. Yes. Bagaimana yang terjadi, berapa kali, terus ada faktor penyebab tadi apa aja. Kemudian kita lakukan namanya improvement. Yes. Nah setelah improve, monitor lagi gitu ya. Betul. Jadi cycle-nya dari awal lagi Pak ya. Yes. Oke, ini jadi satu hal yang menarik juga kalau bicara soal resiko ini. Nah terus manfaatnya apa Pak buat bisnis Pak? Ya jadi gini, karena ini kan kita berada di situasi yang selalu serba tidak pasti ya. Uncertain Pak, betul. Uncertain, ya seasonal, musimnya suka berubah, terus kemacetan di mana-mana, potensi itu banyak. Jadi dengan kita mengidentifikasi risiko, kemudian kita cari cara untuk memitigate baik dari sisi korektif maupun preventifnya, itu manfaat nanti yang bisa kita hasilkan adalah bagaimana kita pada akhirnya bisa mengurangi potensi kebocoran dari sisi keuangan, kerugian finansialnya itu bisa kita hindarin gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di satu sisi kita juga bisa meningkatkan efisiensi dari operasional. Biaya operasionalnya bisa lebih ditekan gitu. Ya, dan tentunya juga dengan kita memberikan mengurangi potensi risiko, layanan kita kualitas layanan ke pelanggan juga akan lebih baik kan. Pak Sanung pasti senang kalau terima barang dengan kondisi kualitasnya yang bagus sesuai diharapkan. Tepat waktu, betul kan? Bener banget. Biaya yang paling affordable kan gitu kan gitu. Nah, otomatis dengan semua pengiriman kita lakukan dengan lancar, customer happy, reputasi perusahaan juga akan meningkat. Wah, jadi banyak hal ya, Pak. Banyak hal. Jadi memang memanage
risiko ini satu hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kelancaran bisnis ke depannya. Oke, baik. Menarik ya Pak Iwan untuk Yes. bahas tentang risiko dan juga ternyata dampaknya banyak banget tuh buat usaha kita, buat nama baik, Ya. kepuasan pelanggan. Nah itu jadi satu hal yang penting sekali Ya. karena itu yang memastikan sustain nih bisnis kita tuh sustain gitu ya dan berkelanjutan pastinya continuous and sustain gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak sudah sharing beberapa hal yang menarik banget Pak di dalam transportasi. Jadi dari semua hal tersebut mungkin Pak Iwan mau berikan closing statement lah atau power statement buat teman-teman yang menonton atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lagi nonton podcast kita Pak. Ya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Mas Anung. Nah buat teman-teman nih para pelaku bisnis ya, jadi dari bincang-bincang kita tadi, kalau kita kupas mengenai transportasi, ini kan adalah bagian di ujung ya dari proses pengiriman atau pelayanan order dari usaha teman-teman semua ke customers. Jadi tolong pastikan bahwa proses perencanaan, proses bagaimana Anda mendapatkan mode transportasi, kerjasama dengan perusahaan transportasi yang akan bergerak untuk melakukan pengiriman produk-produk Anda itu bisa dilakukan dengan baik, kemudian bisa dimonitor juga proses kerjanya dengan lancar, dan tentunya biayanya juga Anda monitor dengan baik supaya bisa menghasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan cuan buat teman-teman semua. Dan yang tidak kalah penting adalah tolong juga diidentifikasi potensi risiko-risiko yang bakal terjadi selama proses pengiriman supaya kebocoran-kebocoran halus yang terjadi selama proses pengiriman bisa dihindari dan meningkatkan profit dari usaha teman-teman semua. Saya rasa demikian, semoga memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Demikianlah edisi podcast kita kali ini bagaimana memanage transportasi. Yang kita tahu bahwa dalam manajemen transportasi tadi ada beberapa hal yang menarik ya. Ada perubahan yang memang kita tidak bisa hindari. Kemudian customer kita punya permintaan dan kebutuhan yang terus berubah-ubah juga. Dan kita harus tahu bahwa pemerintah sebagai regulator juga punya kebijakan yang harus kita sesuaikan. Nah, ada satu kata untuk mengakhiri dari podcast kita kali ini adalah tentang adaptability atau kemampuan beradaptasi dengan segala situasi. Nah, kemampuan beradaptasi inilah akan menentukan bagaimana bisnis kita tetap sustain atau tetap bertahan, dan juga bagaimana kita punya bisnis atau usaha itu bisa continuous atau berkelanjutan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita akan ketemu lagi di podcast Empower You selanjutnya dari CS Academy. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.